Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga selalu sehat. Oh iya, kemarin Ustazah lupa mengirim kisah ya. Hari ini Ustazah akan kirimkan satu kisah tentang keteguhan iman Bilal. Ada yang tahu nggak Bilal itu siapa? Nanti akan Ustazah ceritakan tentang keteguhan imannya Bilal. Namun sebelum itu Ustazah akan menjelaskan kenapa atau mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa. Ada yang tahu nggak apa itu artinya Maha Esa? Maha Esa itu berarti tunggal atau satu. Artinya tidak akan pernah ada sesuatu pun yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna. Ketidaksempurnaan hanyalah sifat makhluk dan sangat mustahil dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wajib Maha Esa. Karena Allah berfirman, Allah tidak mempunyai anak dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Maka masing-masing Tuhan itu akan membawa apa yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Itu ada di Quran surah Al-Mu'minun. Nah, apa maknanya? Maknanya, jika Tuhan berjumlah banyak, mereka akan saling berebut kekuasaan. Disebutkan secara tegas dalam ayat di atas, jika banyak Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Nah, jika itu terjadi, bagaimana Tuhan bisa mengurus alam semesta? Kan gak mungkin kalau Tuhan satu berebutan dengan Tuhan yang lain, ya kan? Nah, sudah dapat kita bayangkan ya. Jika itu terjadi, otomatis kehancuranlah yang terjadi di alam semesta. Oleh karena itu, wajib bagi Tuhan itu memiliki sifat yang Maha Esa. Nah, kita masuk ke kisah keteguhan iman Bilal. Nah, ada yang tahu nggak Bilal itu siapa? Bilal itu muazin di zaman Rasulullah. Ada yang paham muazin? Muazin itu yang azan, yang sering azan ketika masuk waktu sholat. Gini kisahnya. Lemparkan budak hitam itu, baringkan tubuhnya di atas pasir. Umayyah bin Khalaf berteriak penuh kemarahan. Dia sangat murka mengetahui budaknya Bilal bin Rabah menjadi pengikut Islam. Orang-orang suruhan Umayyah membuka seluruh baju Bilal. Dia ditelentangkan di atas pasir panas yang sangat menyengat. Hai Bilal, engkau tinggal pilih, terus menerima perlakuan seperti ini hingga mati, atau kembali menyembah Lata dan Uzza. Bilal tidak peduli, bibirnya hanya lirih berucap, Ahad, Ahad, Maha Esa Allah, Maha Esa Allah. Umayyah semakin murka mendengar lirihan itu. Bilal ternyata lebih memilih menghadapi siksaan. Suara cambuk memerihkan telinga, namun mulut Bilal terus lirih berucap, Ahad, Ahad, Maha Esa Allah, Maha Esa Allah. Letakkan batu besar di atas dadanya, perintah Umayyah. Bilal merasa dadanya hampir remuk. Dadanya begitu terasa sesak, nyaris tidak dapat bernapas. Namun dia tetap melantunkan kalimat juangnya, Ahad, Ahad, Ahad. Mendengar penyiksaan ini, Abu Bakar segera datang.
Dia meminta Umayyah melepaskan Bilal, namun permohonan Abu Bakar ditolak mentah-mentah. Abu Bakar kemudian menawarkan Umayyah 5 uqiyah emas untuk menebus Bilal. Karena pemberian itu, diangkatlah batu yang menindih tubuh Bilal. Bilal pun bebas, sebebas hatinya dari kemusyrikan. Jiwanya kini hanya penuh dengan keimanan bahwa Allah Maha Esa. Begitu kalau orang sudah beriman kepada Allah, mau ditindis batu sebesar apapun, mau disiksa bagaimanapun, dia akan tetap percaya dan yakin bahwa Allah itu Maha Esa. Ini komiknya ya. Pak Ustadz, kata Soleh dia mampu baca sepertiga Al-Quran dalam waktu singkat. Benar gah? Yaitu dengan membaca surah Al-Ikhlas. Menurut sabda Rasulullah, surah Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Loh, kok bisa? Kalau begitu aku bisa hatam Quran berkali-kali dong. Gak begitu juga, Jul. Surat Al-Ikhlas membahas tentang tauhid, sedangkan sepertiga kandungan Al-Quran berisi tentang tauhid. Jadi membaca surah Al-Ikhlas amalannya sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Begitu anak-anak ya. Udah, sampai di sini dulu kisahnya hari ini. Selamat murajaah di rumah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.